mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Nora Fitria, NIM 2011240065. Baiklah, saya Adisa Kusdiana, NIM 2011240068. Kami dari lokal 3B, dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Tadris, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, simak video kami berikut. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Adisa Kusdiana akan membahas materi yaitu tentang perkembangan sosial, karakteristik perkembangan sosial, dan tahapan penerimaan sosial. Oke, langsung saja ke materi yang pertama yaitu hakikat perkembangan sosial. Menurut Samsul Yusuf menyatakan perkembangan sosial yaitu pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, dan pada awal manusia dilahirkan belum bersifat sosial karena belum memiliki kemampuan untuk berinteraksi sesama orang. Selanjutnya yaitu menurut Sunarto dan Hartono menyatakan bahwa hubungan sosial atau sosialisasi yaitu perkembangan manusia yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Selanjutnya yaitu maka semakin kita dewasa atau bertambahnya umur, maka kebutuhan manusia itu makin kompleks dan juga tingkat hubungan sosialnya yaitu juga kompleks. Kemudian ada menurut Swenan Robinson Ambrol yang menyatakan bahwa sosialisasi itu sebagai proses belajar yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial, sehingga anak ini dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa semakin kita dewasa, bertambahnya usia kita, perkembangan sosialnya amat kompleks karena manusia ini saling membutuhkan orang lain, dan tidak dipungkiri lagi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri, dan interaksi sosial tersebut merupakan kodrati yang dimiliki manusia. Adapun yang kedua yaitu karakteristik perkembangan sosial. Karakteristik anak SD ini perkembangan sosialnya yaitu senang bermain, senang bekerja dalam kelompok, senang bergerak, dan senang melakukan hal yang secara langsung. Dan juga menurut Harlow menyatakan pola perilaku anak-anak yaitu saling bekerjasama, yang kedua ketergantungan, yang ketiga meniru, dan lain-lain. Oke, adapun tahap
Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak itu terdapat 5. Yang pertama yaitu keluarga, di mana keluarga ini merupakan lingkungan atau suatu kelompok utama yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, di mana perkembangan sosial anak itu bermula dari keluarga. Kalau di keluarganya sudah pandai dalam perkembangan sosialnya sudah berkembang, maka di luar pun dia juga berkembang. Misal dalam keluarga itu mereka di mana orang tua sudah mengajarkan atau sudah membantu perkembangan sosial anak, maka anak itu akan berkembang. Contoh di rumah, misal di rumah sudah dalam perkembangan sosial anak dia sudah berkembang dalam bersosialisasi, bukan hanya kepada orang atau teman, namun keluarga. Keluarga itu yang utama dalam mempengaruhi perkembangan sosial anak. Orang tua jika mereka sudah bersosialisasi, sudah mengajarkan bagaimana komunikasi sosial kepada anak, maka insya Allah anak itu akan mulai berkembang atau dalam mempelajari perkembangan sosial. Lalu dalam keluarga ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama yaitu status sosial ekonomi, di mana status sosial ekonomi keluarga itu berpengaruh dalam perkembangan sosial anak. Contoh, misal anak itu merupakan bagian keluarga dari orang yang punya. Misal, dia anak dari wali kota. Pasti teman-teman mereka itu akan bertanya, ini anak siapa? Ini dari keluarga mana? Pasti mereka memandang status sosial ekonomi keluarga tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada yang kedua yaitu keutuhan keluarga. Nah, dalam keluarga apabila keutuhan keluarga pun sudah tidak utuh, bagaimana anak itu berkembang? Misal saya anak sematawayang, tidak ada saudara yang kandung, namun orang tua saya sibuk dalam pekerjaannya. Bagaimana mereka bersosialisasi? Bagaimana perkembangan anak itu untuk bersosialisasi? Maka dari itu, keutuhan keluarga itu penting. Dari keutuhan keluarga pun sudah tidak utuh, bagaimana dia berlatih, bagaimana dia belajar berkembang sosial untuk keluar. Dari dalam keluarga dia sudah tidak terbiasa bersosialisasi, bagaimana dia terbiasa dalam bersosialisasi di luar. Lalu yang ketiga yaitu didikan orang tua atau sikap orang tua terhadap anak. Nih, ada contoh untuk sikap orang tua. Misal, anak itu sudah terbiasa di dalam keluarganya disuruh diam. Misal, nih, saya selalu bercerita bagaimana di sekolah, bagaimana proses saya belajar di sekolah, namun orang tua tidak menanggapi saya. Nah, bagaimana dia akan berkembang? Dengan begitu, kalau misal kita bercerita kepada kedua orang tua, kepada keluarga, maka kita bisa, oh, kamu kurang bersosialisasi, seharusnya dengan teman seperti ini. Maka dari itu dia mendapatkan didikan perkembangan sosial. Lalu faktor yang kedua yaitu pendidikan. Nah, pendidikan ini juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, di mana pendidikan itu merupakan didikan kepada kita, didikan untuk kita bagaimana bersosialisasi kepada umum, bagaimana bersosialisasi kepada keluarga dan sebagainya. Jika dalam pendidikan dia tidak bisa bersosialisasi, di mana didikan dia tidak diajarkan bagaimana perkembangan sosialisasinya tidak berkembang. Lalu yang ketiga yaitu status sosial
itu asalnya dari mana, dari keluarga apa, dan seperti apa, pasti itu akan berpengaruh dalam perkembangan sosial anak. Yang keempat yaitu kematangan. Nah, pada kematangan ini itu yaitu kematangan fisik dan psikis, di mana kematangan fisik anak itu juga seperti contoh ketika Anissa dia sudah mengetahui bagaimana fungsi seluruh tubuhnya, tangan seperti apa, bagaimana dia akan bersikap jika dia berjalan di depan orang tua, bagaimana apa menunduk, atau itu dia sudah ada kematangan fisik, bagaimana dia membungkukkan tubuh, itu sudah tahu. Lalu ada psikis. Nah, di sini psikis juga berpengaruh. Bagaimana yang mental mereka siap tidak? Sudah matang belum dalam bersosialisasi di luar? Lalu ada yang kelima, yang kelima yaitu emosi dan intelijensi, di mana perkembangan emosi juga sangat berpengaruh dalam perkembangan sosial. Di sini emosi kita juga bagaimana kita bisa mengontrol, bagaimana kita mengendalikan emosi itu juga berpengaruh. Jika misal Cynthia tidak bisa mengontrol emosi, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-teman? Apa temannya mau berteman jika si Cynthia ini selalu marah, misal selalu cuek, orang ngomong dia diam, ketika kita Cynthia ternyata orangnya cuek. Nah, bagaimana dia akan bersosialisasi? Lalu intelijensi. Nah, intelijensi itu ketika anak memiliki potensi yang tinggi, bisa dia memiliki potensi yang tinggi, maka dia akan pandai dalam berbahasa. Dia akan pandai dalam berkomunikasi. Jika dia tidak memiliki intelijensi memahami perkembangan sosial anak. Yang pertama, ketika kita bisa memahami perkembangan sosial anak, kita sebagai calon guru, sebagai kita mendidik anak kita nanti, kita tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Contoh, ketika Anissa memiliki kepribadian atau sifatnya yang pendiam, nah kita bisa tahu, oh ternyata Anissa itu pendiam. Bagaimana cara kita untuk mengajak si Anissa ini mengobrol? Anissa sudah makan, Anissa maukah bermain? Nah di situ kita akan paham bagaimana cara kita bersosialisasi. Lalu yang kedua yaitu menentukan tujuan belajar. Dalam artian ketika kita menghadapi siswa, menghadapi anak SD atau SD, kita bisa menentukan terlebih dahulu tujuan belajar. Bagaimana? Misal menghadapi anak yang aktif, dia aktif bertanya. Nah kita juga sebagai pendidik, kalau mendidik nanti kita bisa tahu, oh ternyata dia aktif. Kita akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan atau materi yang lebih banyak. Bagaimana kita menyampaikan materi? Ketika kita menyampaikan materi, lalu si anak bertanya, nah di situ kita sudah bisa paham, oh ternyata dia aktif. Kita akan bisa lebih memberikan ilmu kembali, bisa lebih memberikan pendidikan dalam berkembang sosialnya. Lalu yang ketiga yaitu memahami psikologi. Dalam memahami psikologi, ketika kita memahami perkembangan sosial anak, kita juga bisa memahami psikologi anak tersebut. Di mana ketika kita tahu, oh ternyata dia orangnya tertutup, oh ternyata dia orangnya
hadapi dalam mengajar dan mendidik anak tersebut. Mungkin itu saja fungsi memahami perkembangan sosial anak, dan itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian materi kami dari presentasi kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum